العافية ظاهرة وباطنة دائمة في الدين والآخرة تمام العافية ودوام العافية الشكر العافية نسأل الله جعلنا من أهل الخير وزمزم كل الخيرات وارفع عنهم من كل الشر والضير واختم لنا لهم بالخير إن الله يرزقنا الزوم علما نافعا عملا صالحا تقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا ميسرا وبارك جميعنا هذا جعلنا مباركا في الدنيا والآخرة واختم لنا لهم بالحسنى على الدنيا وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة بحضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهمنة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والملوك والرسول وصلاح الجسد الروح وتوبة النسوح. ربنا زدنا علما نافعا عملا صالحا تقبل وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله syukur lillah. Masih dengan sifat menyayangnya Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, taufik hidayah. Mudah-mudahan Allah hapuskan segala kesalahan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kita hayatan thayyibah dan Allah matikan kita dalam badan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama besar juga semua umatnya. Allah jadikan kita semua kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir halaman berapa? 9. Nasib tentang kisah Talut. Ya, sampai peperangan puncak. Ya, peperangannya sudah sering. Talut selalu menang. Kaum Bani Israel Allah berikan kemenangan dengan berkahnya, ada pemimpinnya namanya Talut, orang soleh. Sampai peperangan puncak, ketemu lawannya raja raksasa namanya Jalut. Ya, Jalut ni raksasa, enggak pernah kalah, kejam juga orangnya, pasukannya juga banyak, bengis-bengis. Ya. Bertemulah dua pasukan, antara pasukan Talut dan pasukan Jalut. Talut soleh. Ya, kalau Jalut raksasa. Wadarat rahyal harb, maka berkecamuklah peperangan ala tariqatil budaiyah. Ya, mulai peperangan, berkecamuk peperangan antara pasukan Talut ketemu Jalut. Fataqaddama Jalut, maju ke depan Jalut. Ya, Jalut pede, raksasa kuat, enggak pernah kalah. Ya, raksasa, kepala raksasa enggak pernah kalah, terkenal. Ya, enggak pernah kalah dalam perangan. Mu'tamidan ala quwwatihi, bersender bergantung, ngandelin kekuatannya, mentang-mentang dia dikasih fisik yang besar, ya, dan dia ngandelin kekuatannya. Ya, kalau kita kan umat Islam la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak punya daya, kita enggak punya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa talabal manazil al mubarazah, nantangin untuk duel, nantangin one by one, satu lawan satu. Dulu begitu. Ya, waktu perang Badar juga kaum kafir Quraisy ngajakin one by one, satu-satu maju. Ya, ada Abu Ubaidah maju, ada lagi Sayyidina Hamzah, ya, Ali bin Abi Thalib maju. Jadi zaman dulu peperangan tuh siapa jagoannya maju dulu satu lawan satu. Pemanasannya di situ tuh. Ya. Kalau sekarang kan kagak. Yang kecil-kecil duluan lempar ke depan. Mimpinya jenderalnya di belakang. Wa kullama kharaja ilaihi faris, ya, ketika keluar
melawan dia, para kesatria, para jagoan lawannya, kesatria dari lawan musuhnya, jandalahu, maka dipegang bakalan sama dia, dirangkul sama dia, ditangkap sama dia. Ini janda ditangkap, ada janda ditangkap. Janda pegang, tangkap. Lu ketawa aja kan, dari janda mulu. Waradahu qatilan, dia bakalan dibunuh. Habis dipegang, ditangkap, bakalan dibunuh, disergap, dibunuh bakalan. Hebat, dia cepat, kuat, gagah, besar, amlakiyah, raksasa. Au arja'ahu jarihan, atau bakalan dibikin cedera, patah tulangnya, copot kakinya, lehernya terbalik. Gimana lehernya terbalik nih? Sakit leher, ya. Kayak orang main tinju kelas ringan lawan Mike Tyson, gimana jadinya tuh? Juara kelas ringan dari Wedana lawan Mike Tyson, habis deh. Wa Banu Israel, dan kaum Bani Israel yang dipimpin oleh rajanya Talut, mar'ubuna, mereka takut banget, kenyi banget. Yang lihat kaum Bani, lihat si Jalut yang gede nantangin duel, terkenal historinya, sejarahnya, nggak pernah kalah itu Jalut. Dan setiap lawan dia bakalan asal nggak mati, kelengar gitu aja deh, ngenyi, nggak ada berani. Ya. Wa ajmuna min Jalut, dan berlindung pengen kabur. Jangan sampai gue yang berdepan sama Jalut, jangan sampai gue yang mesti ketemu sama Jalut, menghindar dari Jalut. Lawan pasukannya sih masih boleh deh, nggak apa-apa, tapi kalau Jalut jangan deh katanya. Bahaya lawan Jalut, nggak ada kesempatan buat menang katanya. Ya udah down duluan, udah merasa kalah duluan. Kan gitu setiap lawan-lawan Mike Tyson dulu ya, belum apa-apa udah tak kalah aja udah deh. Ya, belum bertarung udah kalah, nggak ada semangat keberaniannya. Karena nggak ada keberaniannya, nggak ada powernya, udah ngenyir. Ya kan power dari keberanian, keyakinan. Lihat sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Waktu perang Badar 313 orang, yang bawa senjata cuma 11 orang. Lawan 1000 pasukan terlatih. Kalau ngenyi, ya mana mau menang. Ya, memang dalam itunya dibantu oleh malaikat-malaikat Allah, tapi memang keberaniannya total. Mati nggak apa-apa, yang penting Rasulullah SAW terjaga. Begitu semangatnya, mati nggak apa-apa. Ya. Mar'ubuna wa ajmuna min Jalut, mereka takut, mereka menghindar daripada Jalut. Fa imma yunazidu wa hum yadhinnun. Ya, mau nggak mau sebagian mesti ngelawan Jalut juga. Mau nggak mau mesti lawan juga. Yang lawan Jalut jadi korban. Jadi korban deh. Ya, mati deh. Enggak mati geletak deh. Yadhinnuna bi arwahim. Mereka jadi korban nyawa-nyawa mereka, mati udah ngelawan Jalut. Wa imma ayafiru min wajhi haribin. Sebagian lagi ketemu Jalut kabur udah, udah deh, nggak sanggup deh, ngelihat mukanya udah takut deh, kabur sekenceng-kencengnya, menghindar daripada Jalut. Wa Jalut nih, si raja raksasa, yutihu bisayfihi ru'us. Dia enteng untuk nebas leher-leher orang yang lawan sama dia. Sekali tebas putus lehernya, nggak ada kemungkinan hidup lagi. Ya, enteng, biasa nebas leher orang. Wa yudhabbihu kama yudhabbihu al-aghnam. Bahkan disembelih itu musuhnya kayak nyembelih hewan-hewan ternak, potongnya kejung bengis. Ya, iya dong, yang ngelihatnya juga mati deh gue deh, gak ada kesempatan lagi lawan dia. Ya, inti kebanyakan nonton film Cina sih, satu lawan 1000 terbang, hebat banget. Ini benar dia raksasa sebenarnya, amlakiyah. Wa yusilud dima, dan dia demen untuk mengalirkan darah-darah manusia sampai kering tulang-tulangnya, biarin kocor semuanya. Tega orangnya bengis.
Enggak ada kesiannya lagi, enggak ada peri kemanusiaannya dia. Wa banu Israil qad saqat nufusahum. Ya. Ngelihat aja pemandangan kayak gitu, tertekan perasaan hati daripada kaum Bani bergoncang. Ya Allah, tega orang. Emang kuat, hebat, tapi tega banget ngebunuh orang, nyembelih orang, ngalirin darah orang. Enggak ada kesiannya. Enggak ada peri kemanusiaannya nih. Ini benar-benar kejam, hati-hati sama dia. Udah tertekan duluan. Oke, kalau kamu modal nekat berani mati, nggak bakalan ngadepin tentara Jalut. Wan khala'at itu, wan khala'at qulubuhum min hauli Jalut. Dan dilecuti hati-hati mereka lantaran ngelihat Jalut doang, belum perang, baru ngelihat doang. Copot jantungnya, mau pingsan, lemes kakinya, hilang kekuatannya. Kenapa? Baru ngelihat kekejaman Jalut. Begitu emang. Yang nggak biasa berantem, suruh berantem, gemeteran. Apalagi ngelihat pedang diseret, betul nggak? Apalagi ngelihat orang dihantam. Tapi kalau dia biasa, yang berani mati, lu begitu, gue juga bisa. Emang lu siapa? Lu jual, gue beli, begitu. Betawi dulu, tapi sekarang saya kabur. Bukan di sini. Wa fi misli hadhil awqat al-asiba, dalam keadaan yang begini genting, ya, keadaan yang begini mendesak, allati yanshurul ya'sa fiha khiyamah, yang mana hampir-hampir orang udah putus asa, udah nggak punya harapan lagi, udah nggak merasa menang lagi, udah bakalan mati deh, bakalan kalah deh kita. Ya ba'asullahul farja wal yusra. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa membangkitkan jalan keluar untuk mereka, jalan kemudahan untuk mereka. Gitu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, dua kali buat umat Nabi Muhammad SAW Allah kasih fa inna ma'al usri yusra. Al-usri alif lamnya ma'rifat, yusranya dalam bentuk nakirah. Artinya kesulitannya satu nih. Diulang lagi ayat inna ma'al usri. Ini kesulitan satu, ada kemudahan. Kesulitan yang tadi nih kalau tembus di belakang lagi, kemudahan. Lo tembus nih rintangan, lo bakal dapat nih. Ya, makanya kita disuruh baca alam nashrah laka sadrak. Ya, dalam bayang sunnah subuh, qobliyah subuh, ya, paling kagak baca alam nashrah malam taro. Kalau kagak kuliah mikul. Dua surah yang Nabi biasa baca qobliyah subuh tuh, alam nashrah dan alam taro. Kalau Habib Umar bacanya bisa. Sekarang alam nashrah malam taro, besok baca kuliah dulu. Tapi kalau Habib Salim Syatri dulunya dua-dua baca alam nashrah kuliah, rakaat kedua alam taro kulhu. Kalau Jumat dan lagi bacanya. Kan belajar al-azkar, ada di al-azkar. Ya ba'asullahul faraj wal yusr. Allah berikan kepada mereka jalan keluar dan jalan kemudahan. Udah gentingnya udah pasrah deh ya Allah, udah pasrah deh. Baru ada jalan keluar. Ya kan gitu-gitu, dapat ujian gitu, ya Allah, udah hampir putus asa, Allah sian kasih jalan keluar. Makanya jangan sampai la taqnatu min rauhillah, jangan sampai kalian putus asa daripada rahmat Allah, apalagi sampai bunuh diri, jangan. Ya jangan sampai bunuh diri. Orang bunuh diri, orang Islam bunuh diri matinya nih. Misalnya bunuh diri sampai lompat dari gedung, dari Monas. Lompat dari mana yang stres mau lompat dari Monas tadi kan? Nanti dia milik kiamah, seksanya apa? Suruh lompat dari Monas. Dia bikin Monas sama Allah, lompat, jatuh, mati. Jipten lagi, lompat lagi, terus. Sampai kapan? Terserah Allah. Di dunia cuma sekali ngerasain buat habisin ajalnya, tapi nanti di yaumil kiamah setiap seksanya lompat lagi. Maka jangan putus asa. Ya la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Dulu kita bandel, dulu kita tukang mabok, berzina, zalim orang. Karena kita mau tobat.
Jangan putus asa dari kita kemarin biasanya tukang mabuk nih, minuman mabukan nih, kita mau tobat, ngaji kita tiba-tiba bulan depan nih atau bulan ini mabuk lagi gara-gara ada peristiwa. Ya Allah, tobat lagi. Cuman waktu tobat benar-benar nggak mau ulangin lagi. Tiba-tiba jatuh lagi tahun kemudian atau minggu kemudian karena ada masalah, tobat lagi buru-buru. Hatta sehari 20 tobat, yang penting ketika tobat nggak mau ulangin lagi. Ya Allah, nyerah. Benar, karena kita nggak punya kekuatan untuk mencegah diri kita dari berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim. Kita nggak punya kekuatan. Hidayah taufik dari Allah. Minta juga sama Allah, ya Allah kasih petunjukmu, kasih taufik, minta sama Allah. Tapi kita nggak punya kekuatan menghindarkan diri kita, mencegah diri kita daripada berbuat dosa. Walaupun kita udah pernah kerjain, kita tobat, nggak ada kekuatan. Makanya tobat, waktu tobat nyesel, dia nggak mau ngerjain lagi, nggak mau ngerjain. Ya, nanti godaannya datang lagi, jatuh lagi, taubat lagi buru-buru. Ya ibadilladzina asrafu la taqnatu min rahil. Ya hambaku yang kebanyakan bikin dosa, kata Allah, aku Tuhanmu, jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa daripada ampunan Allah. Jadi ujian begitu banyak, yang lebih banyak lagi ujiannya pada anbiya, sumal ulama. Fatafarraja as-sufufu an syabbin jarid. Tiba-tiba keluar dari barisan seorang pemuda, dengan cepatnya muncul maju ke depan ngelesat. Nih pasukan bingung nih, Jalut enggak kali-kali, banyak korbannya, banyak mati. Muncul seorang muda lompat, fidain, yang rela berkorban. Yaqdhifu bi nafsihi, dilemparkan badannya ke depan. Dia maju ke depan tanpa adanya komando, langsung ke depan, nggak ada rasa takut. Paksain diri ke depan. Emang dia mau tarung dia. Dia demen ada tantangan, ada challenge, dia demen tenan. Liyubariza Jalut. Ngapain tujuannya? Untuk duel dengan Jalut. Oh, ini jagoan lo Jalut namanya. Wa tabi'atul jubana al-hadar. Tabiat, kebiasaan orang-orang penakut itu terlalu punya rasa hati-hati. Jangan deh, lu bakalan kalah, lu bakalan mati, lu bakalan. Jangan deh, takut banget. Kayak gitu, ada Covid, jangan deh sembahyang Jumat, jangan deh ngaji, jangan deh begini. Tapi megang duit mau gak? Belum pada mati kena Covid. Hah? Kalau mau kira-kira udah sakit mah, kira-kira nggak ada harapan buat hidup, bawa ke rumah sakit. Stempel Covid nggak apa-apa, mati dapat duit 15 juta. Minta duit 15 juta, emang begitu aturannya. Iya, terus kalau udah stempel Covid walaupun negatif nanti, tapi udah dibungkus Covid, ente dapat duit 15 juta, betul nggak? Ada orang rumah sakit di mari. Yang rumah sakit di sini ada 15 juta tuh. Iya, orang dia dapatnya banyak ke rumah sakit. Pada masih hidup, masih banyak hidup. Ada Covid lewat aja pada Covid. Alhamdulillah. Wa tabi'atul jubana al-hadar, dan kebiasaan tabiat daripada orang penakut adalah terlalu hati. Fa yakhafuna ala hadha syab. Dia khawatir pada dengan pemuda ini. Ya Allah, si bocah ngapain ke depan? Jangan dia, kecil begitu orangnya. Nabi Daud biasa orangnya, nggak gede badannya. Makanya orang-orang Eropa tuh punya cerita Daud dan Goliat namanya. Daud dan David dan Goliat David and Goliat, betul gak? Lu nggak pernah nonton? Lu Samson doang sih, Samson jago Betawi itu lain lagi ceritanya. Nonton film Jepang, Korea, Cina mulu. Ayu qatalu Jalut. Mereka khawatir pemuda bakalan mati, dibunuh oleh apa itu bacanya? Fayahjazunahu, mereka memesan hadran alaih, dengan pesan berhati-hati. Ya, hati-hati Daud, hati-hati Daud.
Wa dhanna bi, ya, dan mereka sayang dengannya. Ayyurahiya dahiyat hadzal amlaq. Jangan sampai ni Daud menjadi korban daripada raksasa Jalut. Wa yuqaddimunahu li Talut, bahkan mereka bilang jangan lu deh, biar Talut aja no, panglima kita, jagoan kita. Sanksi dengan anak muda. Bahkan mereka biar Talut aja, kan Talut kan jagoan perang, kapten kita, panglima kita, sering menang, enggak boleh kalah, biar Talut lawan Jalut. Talut begini juga lawan Jalut, lain gedenya. Sampai mana tadi? La'allahu tadi wa yuqaddimunahu li Talut, mereka nyodorkan jangan si ini anak muda nih, Talut aja lawan Jalut deh. La'allahu yuhaddi sauratahu, agar tuh anak muda biar tenang gerakannya, enggak langsung maju ke depan, enggak terburu-buru. Biar nih dulu nih, lu jangan belakangan nih dulu nih, Talut. Yubarridu himasatuhu, dan menjadi dingin semangatnya. Jangan terlalu berani lo, jangan terlalu sembrono. Ada Talut begitu, kira-kira begitu deh. Walakinna Talut, akan tetapi Talut insyaraha lahu, paham dia enggak mampu lawan Jalut. Yang mampu ni anak muda. Talut melihat ni anak muda punya kekuatan yang dahsyat, sesuatu yang tersimpan dalam dirinya. Emang Nabi Daud alaihi salam dari kecil, kalau Khabib gulat sama anak serigala, Nabi Daud lawan serigala gede dari kecil. Dia ngalahin harimau, ngalahin singa, ceritanya begitu tuh. Ngalahin serigala dengan ketapelnya aja deh. Kalau Khabib kan juara UFC, gulat sama serigala kecil. Kalau dia kagak, emang ngalahin serigala besar dari kecilnya. Wa da'alahu, kemudian dia berdoa untuknya. Talut angkat tangan, doa pada Allah, minta pada Allah biar Daud dijaga. Wa baraka alaih, dan memberikan keberkahan, yang doain keberkahan biar selamat, biar afiat, biar menang. Wa nakha fihi min ruhihi, artinya bikin dia semangat, doain dia. Wa zawwadahu bisilah, dan dibekalin tuh si pemuda ini dengan senjatanya, dengan pedangnya. Wa tawajjaha bi khawdatil harab, dan dipakein pelindung kepala, helm buat perang, tahu gak apa namanya? Helm, masa ke helm? Kawan dulu bener helm. Tameng kepala deh, biar nggak kena pukul kepalanya. Wa min taqatil furzan, dan sabuk satria, iketan. Kalau orang Betawi namanya apa nih? Gesper gede itu, yang buat naruh pedang misalnya. Syaddaha, untuk ngikat dia biar lebih enak gerakannya. Ala khasrih, diikat di pinggangnya. Wa bisayb al-battar, dikasih dipinjemin pedang battar. Ada yang bilang battar pedangnya si Talut, ada yang bilang battar pedangnya dari Nabi Musa, ada yang bilang Nabi Daud yang bikin al-battar. Nah, pedang battar ini nanti sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi perang sama Yahudi Qainuqa, dia ngebunuh sahabat Nabi diserang. Harta rampasannya itu perang al-battar. Di pedang gagangnya itu ada tulisan nama Nabi yang pernah megang: Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Ketika Nabi pegang, muncul nama Nabi Muhammad SAW. Waktu belum ada dipegang Nabi, belum ada Nabi Muhammad, kita dipegang, keluar nama Nabi Muhammad SAW, al-battar. Dia pakai Nabi SAW buat perangan. Salah satu pedang daripada pedang-pedang Nabi kita Muhammad SAW, al-battar. Nabi Isa belum pakai, nanti katanya yang milik kiamat Nabi Isa pakai tuh battar buat ngebunuh Dajjal katanya. Oke, tungguin aja bener kagak nih. Kalau panjang ente aja deh, nungguin nanti enggak. Segan tunggu Dajjal.
Ya, Dajjal sekejam-kejamnya, lebih kejam daripada Jalut Dajjal nanti. Dia bisa ngelihat surga kayak neraka, neraka kayak surga. Kering ditiup jadi subur. Subur digituin, dikibasin jadi kayak neraka nanti. Itu Dajjal. Al-Masih, dia bisa ngelilingin bumi dalam sekejap. Makanya nanti lawannya Isa Al-Masih, Nabi Isa juga. Katanya dengan pedang Al-Battar. Ya, bakalan dibunuh Dajjal oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Jangan tungguin, jangan. Ya. Dan biasain lazimin tiap hari baca awal surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 10 ayat pertama baca. Atau baca 10 ayat terakhir, afasiballadzina kafaru yattakhidhu ibadi min duni awliya. Supaya apa? Allah jaga kita, keluarga kita dari fitnah Masih Dajjal. Terutama perempuan yang kena fitnah Masih Dajjal. Istri-istri kita tu, anak-anak perempuan kita paling cepat, gampang keluar, gampang ke mall, gampang main begini. Makanya baca tiap hari, baca awal surah Al-Kahfi 1-10 atau dan akhir suratul Kahfi atau 10 terakhir. Afasiballadzina kafaru yattakhidhu ibadi min duni awliya. Itu baca dalam sembahyang, kan dalam sembahyang, dan juga baca Kahfi setiap malam atau hari Jumat sampai habis. Isa Wabil Saif Al-Battar, dan dikasih juga pedang Al-Battar. Sallamahu ilaihi biyadihi, dikasih salam, jadi doain, disalamin dengan tangannya sendiri langsung. Wa wa'adahu dan hilang lagi. Wa wa'adahu, dan dia memberikan janji. Apa itu? In huwa qatala hadzal marid, pemuda, kalau engkau bisa ngebunuh ni jin ni. Talut manggil Jalut jin. Kalau bisa bunuh ni jin ni kan badannya gede. Ya. Ayuzawijahu ibnatahu. Lo bakalan kawin sama anak perempuan gue deh. Lo bakalan kawin sama anak perempuan. Memang gitu godaan laki-laki perempuan, ya. Yang udah kawin bapak yang udah tua mesti nafsu gak perempuan? Hah, perempuan cakep, kaya, nafsu gak? Nafsu ya. Kalau nggak nafsu nggak usah ke surga. Karena di surga juga perempuan juga di sini. Nanti kita baca di mana itu Sa'adah, ya. Waktu Allah Ta'ala nanti bukannya giring, antar para penduduk surga berkelompok-kelompok. Oh, ini kelompok Ar-Rahmah yang ngaji belum selesai nih. Dipimpin namanya Nopel misalnya gitu. Namanya Wawan. Mau dipimpin Wawan. Udah dibukain pintu surga, sejuk banget. Ahlan wa sahban, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, apa kabar? Lu sambut perempuannya. Katanya bidadarinya paling kurang 500 bidadari. Satu bidadari pakai 70 sutra. Tapi tembus semua itu pakaian. Ente bayangin. Enggak usah bayangin kan? Bajunya 70 lapis. Emang Nabi yang cerita. Sayyidina Ali cerita dari Nabi kita Muhammad SAW, satu bidadari pakaiannya 70 sutra. Tapi tembus. Kalau dia makan, dia nelen, kelihatan tuh makanan. Jangankan betisnya, dalemannya nih, makanannya kelihatan tuh bidadari. Kalau bidadari turun ke muka bumi, dilepas nih rambutnya nih, bau kasturi dari rambutnya, semua tanah di bumi bakalan bau kasturi. Itu bidadari. Apalagi 500, ente bayangin. Aneh nggak usah bayangin bidadari. Aneh mau perawannya, dikasih perawan 4.000 perawan. Satu orang paling kurang 4.000 perawan. Aneh second perawan tak gak jago. Janda 8.000. Benar nih, nggak bohong. Baca kitab Ihya Ulumuddin keterangan Nabi SAW. Riwayatnya Sayyidina Ali, janda 8 satu aja susah. Sana 8.000. La ilaha illallah. Wa yaj'alahu waliya ahdihi fi mamlakati, dan aku jadikan engkau pemimpin setelah aku meninggal, engkau bakal gantiin katanya jadi raja. Janjinya Talut kepada itu pemuda Nabi Allah Daud alaihissalam. Udah azan udah cukup ya? Hah? Walakinna hadha syab, akan tapi ini pemuda ya'taqidu anna kulla hadha laysa 'addatal harb. Sungguhnya peperangan itu bukan karena alatnya, bukan. Ini pemuda ngomong, pedang apa kek, pakai helm, pakai baju besi, nggak ngaruh. Bukan itu.
Wa innama uddatahul azimah wal himmah. Kekuatan itu datangnya dari keberanian dan dari semangat yang tinggi. Kalau kita berani, kita semangat, bakalan timbul kekuatan. Wal haratu fid dam wal igdam wal jara'ah 'ala al adu. Dan darahnya yang panas, yang mendidih, artinya berani. Emang gue berani. Emang gue berantem sama dia, gue ngalahin dia. Tuh. Timbul kekuatan, keyakinan begitu. Ya. Dan berani ngadepin musuh. Sama al-igdam gitu juga, keberanian. Mana tadi? Wal fidaiyah al-alimah, dan komando kepemimpinan, keberanian tadi yang sangat luar biasa. Wasawa ladal faris abis sayf qat, sama aja buat orang satria, dia pakai pisau, pedang buat motong, au birramhi darb, atau menggunakan tombak untuk menusuk, au bil hajar qadab, ataupun menggunakan batu untuk dilempar, au bil asa lawah, ataupun menggunakan tongkat untuk dipukul. Sama aja, buat jagoan tuh senjata apapun jadi katanya. Lo pakai batu kek, lo pakai pedang kek, lo pakai tombak kek, lo pakai tongkat, sama aja. Yang penting nyalinya ada. Gue pakai pedang, gue pakai tongkat, enggak, takut gue kalah. Tapi kalau emang nyalinya benar, gerakannya lebih cepat. Wa kadzalika kana hadzal faris, begitu juga nih jagoan nih, satrianya nih, anak muda nih. Faqad taraha an nafsihi al-khawzata wal mintaqa was-sayf wad-dira. Dia lepasin tuh semuanya nih. Pedang yang dikasih lepas, helm apa nih menjaga badannya, diriknya, baju besinya dilepas. Nah, perlu gue beginian, jadi nggak enteng badan gue. Wa raja'a ila gawfihi wa sahmihi, dan balik lagi deh kepada alatnya, busurnya dan anak panahnya. Wa mikla'ihi wa hajarihi, dan ketapelnya, mikla' ketapel buat melempar batu, dan batu-batu dia yang dia punya. Fanaqadha kinanatahu, maka dilepaskanlah tempat menyimpan daripada panah-panahnya, dikosongin. Warakaba hajara masnunan fi mikla'ihi, diganti, ditukar, dimasukin dengan batu-batu yang berjeriji, batu-batu yang udah asah sama dia, yang tajam. Wa sawaba wa saddada, kemudian dibidik, dia apa namanya, dituju, dia apa? Bidik, nggak bahasa lain nih. Kosakata lu Betawi dikit banget. Warma, kemudian dilempar, dilepaskan, dilesatkan. Fa asabal Fasabal mikdal min aduhi al-amlak Jalut, maka jadilah Jalut yang kena itu batu kelengar, jadi mati jadinya. Fakharra sari'an, itu fakharra sari'an, dia jatuh mati, kama yakhurru jamal, sebagaimana onta kena kelengar, batu kena batu. Au yanharu janibun min jabal, atau onta betina yang dilempar daripada gunung kelengar, cuma kena batu doang. Mungkin kena matanya, kena kemaluannya, kita nggak tahu, langsung kelengar. Ada yang bilang kena matanya berdarah. Jalut ambil batar. Jalut si Nabi Daud dengan batar baru dibunuh. Matinya dengan batar juga adanya. Ada yang bilang begitu. Wa qatala Daud Jalut, maka terbunuhlah Jalut di tangan Daud alaihissalam. Wa qatala Daudu, maka Daud membunuh Jalut. Wallahu alam bissawab. Cukup dah. Kita baca kisah Quranul Karim tentang keperkasaan Allah Taala, kekuatan Allah Taala. Yang banyak jangan sombong, yang kuat jangan sombong, yang hebat jangan sombong. Karena apa? Karena kekuatan itu, kekuatan, kebesaran, daya upaya, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bakalan buktiin yang kecil aja Covid bisa bikin hancur manusia. Nanti zaman Nabi kita Muhammad SAW begitu juga debu. Waktu Nabi hijrah, ada 40 orang pemuda ngelilingin Nabi, Nabi lemparin debu. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka ala siratim tanzilal azizir rahim tunzira qauman ma undira abahum fahum
laqad haqqal qawlu ala aktharihim inna ja'alna fi anakihim dijadiin bilik-bilik, pandangannya nggak ngeliat Nabi kita Muhammad. Nabi lewat aja, lama-lama ngantuk tidur deh, Nabi lewat aja. Ya, makanya kita pejabat-pejabat, pemerintah jangan sombong. Ya, Allah dibuktiin di Indonesia dulu, seluruh kekuatan pemerintah dipakai ya buat bela yang atu, kalah juga 2016. Ya mudah-mudahan besok ya guru kita pulang selamat. Mudah-mudahan guru kita pulang selamat, sehat afiat, Allah berikan kekuatan mimpin kita untuk menekan amar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf dan menjauhkan segala kemungkaran. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa beliau, dosa guru-guru kita yang ngarang kitab, yang bangun di masjid, makmurin masjid. Allah terima amal ibadah kita, Allah kumpulkan doa-doa kita, Allah angkat musibah, makruh, penyakit, Allah jaga kita, keluarga kita daripada bala yang turun dari langit maupun yang Allah tetapkan untuk kita. Dan Allah tetapkan kita segala kenikmatan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita hayatan thayyibah dan matikan kita dengan husnul khatimah. Wa iman Islam, cinta Allah, cinta Rasul. Semoga Allah pelihara juga keluarga kita, orang tua kita. Allah jadikan mereka ahli jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya ala kulli niyyah salihana fi ajami'a. Hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم يا دافع البلاء ادفع عن البلاء قبل نزول من السماء اللهم يا دافع البلاء ادفع عن البلاء قبل نزول من السماء اللهم يا دافع البلاء ادفع عن البلاء قبل نزول من السماء اللهم يا دافع البلاء ادفع عن البلاء قبل نزول السماء اللهم يا دافع البلاء ادفع عن البلاء قبل نزول السماء اللهم يا دافع البلاء ادفع عن البلاء قبل نزول السماء اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا وعن اهلنا وعن والدنا المسلمين البلاء قبل نزول السماء يا ربنا اعترفنا